bisnis tuh terancam bangkrut gara-gara mulai banyak utang. Nah, terus harus ngapain nih? Ada nggak solusi yang bisa dilakuin biar bisnis kalian bisa survive terus dan bisa makin besar? Nah, biasanya gue jarang bahas ini, tapi kayaknya cukup banyak juga teman-teman yang pengen tahu gimana caranya kalau misalnya lu punya utang. Jadi gue coba bakal bahas dari pengalaman gue, gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang beda ya mungkin ya kita nggak sama-sama amat gitu pengalamannya, tapi gue bakal cerita yang pernah gue alamin aja deh gitu, yang gue alamin seperti apa. Ya semoga dari sini bisa jadi solusi buat masalah yang kalian alami sekarang, ya. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya, ya. Oke, sekarang gini, fair ngomong, siapa sih yang gak pusing kalau kena masalah utang? Bener gak? Itu udah puyeng banget, bener gak? Apalagi kalau udah tagihan listrik bunyi terus, bener gak? Tagihan ya berbagai macam nelfonin terus, gitu kan. Yang pasti itu cukup stressing sih. Makanya sebenarnya gini, fair ngomong nih, kalau misalnya lo udah terjebak ya gue juga nggak maksudnya gue coba kasih ya ini ya, gue kasih solusi yang pernah gue alamin ya. Tapi kalau misalnya lo belum gitu kan, dan lo ini, gue bukan bilang utang itu jahat, tapi utang itu gini ya, pertama kali paling penting adalah lo harus tahu ketika kalau lo punya utang, ini tuh utang produktif apa utang konsumtif, ini yang paling penting pertama. Dan sebelumnya nih, kalian gak ada salahnya juga buat punya yang namanya dana darurat. Biasa sih gue melakukan itu. Dana darurat tuh gimana? Misalnya, jadi gini, kalau utang konsumtif nih, ini udah paling susah deh, udah jangan pernah dilakukan. Ini fair ngomong, karena utang konsumtif itu gak ada ujungnya. Bener nggak ada ujungnya, nggak bisa ngapa-ngapain, dan lu susah deh buat dari situ. Tapi kalau utang produktif itu beda cerita ya. Utang produktif tuh bisa menghasilkan uang buat lu. Nah makanya maksud gue gini, lu bedain dulu utang produktif, lu bedain utang pribadi atau utang bisnis. Ini juga penting. Karena kenapa? Karena gini, kalau misalnya contoh gini, kita sebagai yang punya bisnisnya, kalau lu pusing terus, lu stuck, lu mumet, lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu nggak bisa kerja, susah juga. Makanya amannya adalah kalau buat gue pribadi, gue bakal nyimpen dana deposito yang ibaratnya tuh mencukupi buat 6 bulan gue hidup tanpa mengurangi biaya hidup, tanpa perlu ibaratnya gini, gue nggak digaji 6 bulan gue bisa hidup deh. Gitu. Kenapa kayak gitu? Karena dengan deposito itu 6 bulan itu ibaratnya kalau misalnya ada masalah dengan apapun yang gue kerjain, minimal gue bisa mikir dan gue bisa bounce back. Tapi kalau misalnya nggak ada, lu nggak punya, ada jaring pengaman lu kagak punya, makan susah, segala pusat, tenang. Gue juga pernah ngalamin kok. Ini kan maksud gue sekarang seperti itu. Dulu gue pernah juga kok yang kayak gitu ya. Yang sampai ibaratnya kalau zaman gue dulu ya, zaman gue dulu itu, dulu gue ngerokok, gitu kan. Dulu gue ngerokok. Itu kejadian gue pernah waktu lagi ngebangun di tahun 2011 sampai 2012 deh, antar itu. Jadi sebelum benar-benar ketika gue ketemu bisnis online naik, penjualan gue segala macam, gue punya duit, gue pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kayak di tahun itu, di mana gitu ya, gue inget tuh pengeluaran gue punya cicilan mobil yang tiap bulan harus dibayar. Oke, belum waktu itu tuh, ya maksudnya gue udah nggak tinggal sama orang tua, jadi ibaratnya gue punya beban hidup makan gue sendiri, listrik sendiri gitu kan, listrik sering bunyi, mobil gue itu kalau keluar pergi itu ngisi bensin dulu, mobil saya kan sih mobil lama, tapi ngisi bensin tuh gue inget ini, kadang ya harus milih antara gue ngisi bensin atau gue makan. Nah kan pasti pernah deh ngalamin kayak gini, kayak anjir ya, pernah ngalamin cicilan tiap bulan harus bayar, terus ngerokok juga iya. Jadi kayak ngerokok tuh dulu gue punya tempat, ceritanya tuh lu tau kaleng kongguan, puntung rokok di situ. Jadi kalau udah habis pun simpen di situ. Kenapa? Nanti bisa disambung. Nah, kalau rokoknya sama kan nyambung gitu masih oke lah gitu, bener nggak? Apalagi kalau kretek kan bisa panjang gitu kan. Nanti dibuka dilinting lagi, tinggal beli ini doang, tinggal beli apa tuh, papirus. Nah, ingat tuh gue tuh. Jadi gue pernah ngalamin di posisi seperti itu gitu kan. Dan ibaratnya punya utang, ya itu baru utang cicilan ya. Terus udah gitu utang barang, ambil barang buat jual, iya gitu kan. Terus udah gitu utang pribadi sih sebenarnya nggak ada, tapi bisa dibilang mobil itu adalah konsumtif juga, utang pribadi juga gitu kan. Dibilangin membantu menghasilkan enggak, jadi itu benar-benar gue pakai kadang-kadang doang gitu kan. Nah terus gimana cara lepasnya nih? Nah sebenarnya gini, ketika lo bisa bedain utang-utang itu, karena kita bisa lebih objektif dalam artian gini, gue mau kuatin di mana gitu. Misalnya gini, kayak waktu di gue ya, kan mobil itu adalah cicilan gue itu adalah salah satu beban yang sebenarnya kalau gue jual, tapi masalah gini, mobil gue harganya jatuh, kalau gue jual jadi kayak gue ruginya banyak banget gitu. Emang sih kalau kondisi gue itu sampai akhir gue bisa pertahankan, tapi kalau misalnya gue udah pusing, mungkin itu adalah salah satu hal pertama adalah lu keluarin dulu. Karena kenapa? Likuiditas itu penting buat bisnis, bener nggak? Likuiditas penting. Ketika lu punya liquid, lu punya cash, itu tuh punya darah segar yang lu bisa bikin hidup.
Bener nggak? Makanya bedain utang produktif, utang konsumtif. Nah, kalau utang konsumtif itu adalah utang-utang yang nggak nambah gaya hidup, nggak nambah duit sama sekali. Gitu. Cuman biasanya anak muda suka kena, gitu kan. Cicilan handphone lah, cicilan apalah, gitu. Gue juga dulu pernah ngalamin kok. Jadi waktu di tahun itu, iya kan pengen kan gonta-ganti handphone, gitu kan. Kelihatan punya mobil, gitu kan. Padahal duitnya pas-pasan, gitu kan. Itu gue pernah ngalamin, gitu kan. Sampai satu titik yang gue udahlah gue nggak butuh gitu, gue nggak cari, dan akhirnya ya gue pakai BlackBerry waktu itu. Zaman itu udah cukup oke, tapi karena itu bisa gue pakai buat jualan dan ternyata itu menyelamatkan. Jadi lo harus bedain antara gaya sama kaya, karena katanya hidup kita terlalu singkat buat bisa menuhin dua-duanya. Jadi lo mau milih deh, lo mau gaya apa lo mau kaya, gitu kan. Ya udah, jadi nggak gaya nggak apa-apa, yang penting jadi kaya beneran, bener nggak? Nah kemudian hutang tersebut lo susun berdasarkan prioritas, gitu ya. Nah yang susun tuh gimana? Misalnya gini, zaman gue dulu tuh cicilan mobil gue ada, gue harus bayar, ya kan gue ngambil barang, gue harus bayar juga kan, ngambil barang, gitu kan. Itu pertama ngambil barang dan bayar itu adalah buat gue salah satu yang gue nggak boleh miss, karena kalau gue hilang kepercayaan, gue nggak dapat barang lagi, gue nggak bisa jualan. Bener kan? Hutang-hutang yang bunga tinggi ada nggak? Dulu ada, gue juga hutang-hutangnya memang dibilang gede-gede banget, nggak. Waktu itu cuman kayak handphone, elektronik dan segala macem, yang akhirnya gue lepas, gitu ya. Udah gue buang-buangin deh gitu. Gue jual-jualin deh, rugi nggak apa-apa, karena gini, gue punya itu nggak ngasilin duit, buat apa? Bener nggak? Tapi kalau gue punya itu dan itu gue ngasilin duit, ya oke, gitu kan. Nah terus selain lo, tadi kan gue bilang lo harus bedain utang bisnis, utang pribadi, terus utang konsumtif, utang produktif, gitu ya. Kalau utang produktif nggak masalah, utang konsumtif yang bermasalah, bener nggak? Dan ketika lo beresin, lo berarti harus punya sumber income. Bener dong, dapat duit dari mana? Nah kalau waktu itu, gue coba nyari nih, ketika gue jualan produk segala macem, nah ada nggak celah di mana untungnya paling gede? Apakah lo retail, apakah lo langsung ke konsumen, atau kalau kemana? Nah sekarang jadi masalah gini, gue tahu buat kalian jualan online, terus gue harus gimana nih harganya banting-bantingan, ininya kayak gini, ininya kayak gitu. Guys, yang lo perlu sadar adalah tempat jualan banyak, bener nggak? Ya, lo misalnya di e-commerce ada banting-bantingan, bayarnya lebih lama, ya lo bisa jualan direct kok, lo bisa bikin website sendiri kok, gitu. Zaman sekarang banyak banget kok lo bisa bikin website yang murah meriah, bisa langsung jualan gitu. Lo bisa coba nih pakai link kreator, gitu. Itu murah banget, gitu kan. Bahkan bisa lo coba gratis, yang penting tinggal lo niat doang, bener nggak? Kalau waktu zaman dulu gue karena produk gue suplemen mirip ke obat, dulu gue tuh nyari ke pasar, nyari ke orang yang banyak sakit, cari ke orang yang banyak tua, gue tawarin. Gue bikin kayak pemeriksaan kesehatan kayak begituan, gue jualan langsung. Dan yang namanya retail itu jauh lebih untung. Dan dari untung retail gue yang lumayan besar profitnya, disitulah gue bisa makan, gue bisa ngumpulin bayar cicilan gue bisa beli rokok, nyambung rokok batangan gue yang udah pendek-pendek itu, umurnya dari situ, karena ada sesuatu yang profitnya besar. Nah ini yang lo harus tahu. Kalau lo kagak tahu, susah. Bener nggak? Nah, terus ketika dari utang itu lu bayar, mana dulu yang harus dibayar gitu kan? Utangnya kan macam-macam nih. Nah, ingat gini, utang itu ada yang bunga berbunga, ada yang nggak, ada yang cepat, ada yang pendek. Nah, paling gampang adalah ketika lu punya masalah kayak gitu, lu beresin dari yang kalau bisa bunganya paling gede, dan kalau bisa tuh lu cepat beresin gitu. Jadi kayak yang jangka pendek, karena gini, contoh, lu punya 6 tagihan setiap bulan gitu ya. Terus 6 tagihan tiap bulan, dan tiap bulan gak berubah, malah jadi nambah 7, 8, 9, itu makin pusing. Jadi kalau bisa goalnya adalah dalam berapa bulan pertama beresin dari 6 jadi 5 nih. Dari 5 jadi 4, dari 4 jadi 3, dari 3 jadi 2, dan seterusnya. Nah itulah cara yang bisa lo lakuin, gitu kan. Nah sambil diusahakan adalah lo buat hutang lo ini ada gak yang bisa mendatangkan cash flow. Meskipun kalau misalnya gue cerita kayak gini, dan buat banyak teman-teman yang kalau lagi lihat ini gara-gara pengen lepas dari hutang, misalnya hutang udah susah jadi cash flow, tapi ada nggak yang hutang jadi cash flow? Atau gini, lu nambah hutang baru ketika ini, tapi itu tuh bisa jadi cash flow yang positif, tapi lu itu harus pasti cash flow positif tuh kayak gimana. Ya contoh gini deh, sesimpel kayak gini, lu bisa beli mobilnya mungkin mobil second yang lu bisa jadiin rental, dan lu bisa jagain, dan itu bisa nambahin untung. Cuman kalau lagi berat banget, jangan. Ini mungkin udah di tengah-tengah, karena biasanya gini, orang itu gimana ya, ketika kita lagi susah duit, semua orang nggak ada. Bener, susah duit itu semua orang nggak ada, terus nggak ada solusi. Tapi ketika duit lo lagi banyak, atau kenapa orang banyak datang, nawarin duit lagi, padahal gue udah nggak butuh duit anjir, udah lebih dari cukup. Memang ya itulah manusia tuh seperti itu. Nah kalau bisa, lu juga bisa cari sumber pendapatan lain yang nggak ada beban utang baru. Sesimpel gini, kalau zaman sekarang lo bisa jualan, lo bisa promosi, ya coba deh lo sambil nge-live streaming, lo jadi nge-affiliate selain barang lo sendiri, gitu. Bisa nggak dapetin yang lain? Mana tahu dari situ bisa dapet penjualan yang lebih gede. Karena ternyata banyak juga loh seller-seller yang dapat untung lumayan dari affiliate,
Jadi intinya menurut gue adalah kalau lagi punya utang ya, semua tuh pasti ada masalah, semua orang pasti lagi ngalamin beratnya. Tapi ketika maksudnya lo mencari solusinya ada kok, solusinya nggak jauh kok gitu. Tinggal kita mau nggak ngelakuinnya. Kita kalau ada yang mau tanyain, jangan lupa buat kirim di komen. Gue pengen tahu feedback dari kalian. Jangan lupa buat like dan share ke teman-teman lo yang lagi butuh tentang topik ini. Gimana caranya dapetin dana tidak terbatas buat bisnis online kamu? Waduh, kagak salah nih kali ini gue ngomong dana tidak terbatas. Tapi gini, fair ngomong, kenapa gue mau bahas topik ini? Dan kalau kalian lihat, gue kadang suka bahas tentang cara jualnya. Karena gini, namanya bisnis, segalanya pun nggak akan mungkin lepas dari yang namanya funding, bener nggak? Nggak ada yang lepas yang namanya pendanaan. Karena lo kalau nggak punya modal, bisnis lo udah ibaratnya tuh tidak akan bisa survive jangka panjang. Bener nggak? Coba deh kalian perhatiin. Perusahaan-perusahaan yang besar, pasti mereka tuh kayak belakangnya tuh kuat banget gitu loh. Makanya bisa jalan kayak gitu. Nah, sebelum gue bahas, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Nah, pertanyaannya gini. Oke, sebenarnya tadi ketika di awal, gue sempat bahas kenapa sih lu perlu punya pendanaan yang ibaratnya bisa dibilang nggak ada limitnya gitu ya. Karena kalau misalnya kita cuma jalanin duit sendiri gitu ya, duit sendiri ya nggak masalah sih, duit sendiri. Gue juga dari awal nggak mau bisnis pakai duit sendiri kok gitu. Gue bukan golongan pewaris yang tinggal begini terus duitnya datang gitu kan. Enak banget emang yang begitu yang nggak bisa ngomong gitu ya. Gue juga termasuk perintis yang ya segala sesuatu bener-bener dihitung dari setiap pesernya gitu kan. Nah, yang gue ngalamin adalah problemnya, mayoritas kaum perintis pasti ngerti hal ini. Jadi ketika lu lagi jualan, katakanlah gini ya, jual bisnis online nih ya, kita lagi bisnis atau kita lagi jualan, apapun itu yang lu bilang, yang namanya bisnis pasti kadang gini, kita pengen agresif buat dapat order. Bener dong, siapa sih yang enggak? Iya kan? Contoh misalnya nih, yang paling simpel, gue bahas ibaratnya lu jualan di e-commerce. Lu jualan di e-commerce, lu udah ngupload produk, lu udah ngapain, lu udah bikin konten, tring, order pertama muncul. Nah, order pertama muncul ini, ketika order pertama muncul, kita kan seneng dong, oke, gue kirim barang gue. Nah, yang jadi problem adalah kalau di bisnis online, kalau di e-commerce ya, yang pertama adalah, lu begitu udah mulai, lu kirim, duitnya, cairnya, nanti guys. Catat, ada waktu nunggu, gitu ya. Nah, udah gitu kayak gimana nih gitu, karena nunggunya kan berapa lama nih, bener nggak? Ya nunggu sampai barang nyampe, nunggu sampai buyer beli, dan kalau gua rata-rata kurang lebih 7 hari sampai 10 harian lah. Ya, memang sih ngirim kan cepet kok, 2 hari 3 hari, iya bener, tapi konsumen lo kan nggak langsung klik, bener nggak? Itu kalau yang deket-deket, gimana kalau yang jauh-jauh? Kan sedih kan? Gue inget order pertama gue, waktu itu gue kirim suplemen ke Bali. Itu kurang lebih baru nyampe 3 hari atau 4 hari gitu ya. Kenapa lama? Ya kan gue kasih free ongkir. Kalau yang yakin esok sampai itu mahal. Jadi gue pakai yang reguler gitu loh ya kan. Nah udah gitu konsumennya pun nunggu kliknya butuh kalau nggak salah 2 hari gitu kan. Kayak bentar ya aku coba dulu, nanti aku belum di rumah, kayak gitulah. Udah dia klik barulah duit gue cair. Oke, barangnya satu nggak berasa, ya nggak? Order lu makin banyak, nah ini jadi berasa, bener nggak? Gue inget banget zaman gue jualan suplemen waktu itu, gue punya untung kurang lebih ya, gue punya profit waktu itu tuh dari harga itu gue bisa dapat sekitar 35%, lumayan, maksudnya lumayan oke, 35% sampai 40%, dan kayak 3 bulan pertama sih waktu itu gue masih nggak bisa dapat duit gimana ya, tapi maksudnya setelah gue mulai ngerti, gitu kan 100 juta pertama omset gue itu didapatkan dengan waktu cepat. Gitu ya, tapi jujur waktu itu bukannya gue senang dari 100 juta pertama, tapi gue kayak pusing gara-gara bentar, duit gue kagak ada nih, gitu ya. Untung gue masukin semua, royal nggak lu? Kagak, boro-boro gue bisa royal. Orang apa ya, kayak bentar, ini angkanya ada gitu loh. Kenapa duit gue nggak ada, rekening gue nggak ada gitu kan? Dan seiring dengan gue growth waktu itu, sampai waktu itu dalam berapa ya? 2 tahun. Di 2 tahun itu gue bisa punya omset sebulan sekitar 500 juta penjualan gue. Nah, 500 juta itu makin seret. Beneran, makin seret. Nah, terus ya apa yang gue lakuin gitu kan, gimana caranya gitu kan. Pasti kalian pernah dengar sih istilah ini. Gue suka baca buku namanya, bukunya Kiyosaki. Kiyosaki itu punya istilah namanya OPM. OPM itu adalah kalau singkatannya dari Others People Money. Jadi gimana cara lo dapat modal? Pertama, kalau yang waktu itu gue adalah gue rayu supplier gue yang tadinya bayarnya awalnya harus cash, boleh minta tempo gitu kan, 3 hari, seminggu deh gitu kan. Ya akhirnya sih top the best, gue nggak nyampe sebulan karena di situ ketat banget gitu kan. Kalau nggak salah sekitar 3 mingguan, tapi 3 mingguan lumayan.
buat cash flow gue lumayan gitu kan. Gue bisa ngegulung, dan 3 mingguan pun itu dalam waktu yang cukup lama ya gitu kan. Akhirnya bisa ngegulung lumayan, dan dia juga ngebatasin. Jadi kayak oke, gue kasih lu segini tapi limit utang lu waktu itu berapa ya, 100 juta apa 200 juta gitu. Tapi kan setelah gue menghasilkan cukup banyak, di awal mati-matian dulu gitu kan, kayak uang sendiri semuanya ditelan. Cuman kabar baiknya adalah, untungnya bisnis gue adalah karena ini kan cuma jual beli ngambil gitu ya. Jadinya nggak pusing-pusing amat sama sama drama karyawan lah, sama drama yang lain-lain lah. Karena yang maksudnya gue pikir gini, ketika lo kerja sama dengan misalnya supplier yang lebih kuat, lebih punya duit ya, mungkin dia lebih bisa ngebuffer ya. Bener nggak? Tapi kalau misalnya kayak lo produksi, ketika lo produksi dan lain sebagainya, nah disitulah kadang lo nggak bisa buffer. Karena gini, misalnya kan nggak mungkin pengrajin bilang, gue bayar nanti bulan depan ya. Uangnya belum cair nih. Kata pengrajin, bos, gue aja nggak makan bos kalau lu nggak bayar. Nggak bisa, bayar dulu. Nah dari sinilah sebenarnya jujur nih, jadi gue mulai kebayang nih, oh kayaknya kalau gue bagus ini, gue harus ngebagi-bagi nih. Nah ini adalah beberapa, maksudnya riset gue gitu ya, dari pengalaman gue yang mau gue bagiin buat kalian. Yang pertama adalah gini, ternyata kalau misalnya lo mau bisnis atau apa ya, maksudnya kita harus bedain nih, biaya itu kan ada macam-macam, bener nggak? Contoh kayak ke supplier gue yang lebih kaya, mungkin gue bisa kayak Tempo, lumayan, nggak gede, lumayan. Tinggal kepercayaan lo gimana, ke orang yang lo ngambil gimana. Dan kadang ya kita bisa tambah-tambah supplier kalau misalnya order kita udah nggak cukup. Nah poin gue gini, misalnya gini tadi ya, satu orang mau minjemin gue, misalnya mau gue bayar 200 juta, ya kurang nih. Kenapa nggak orang kedua? Ada nggak nih supplier kedua? Harga lebih mahal dikit nggak apa-apa deh, dia dapat berapa? 400 juta? Oke, limit lo udah jadi 400 juta dong. Yang berikutnya limit lo jadi berapa dong? Nah maksud gue kan itu adalah beberapa cara yang bisa dilakuin. Dulu ya gue juga akhirnya punya beberapa orang yang supply barang ke gue, ya secara cash flow, bikin cash flow gue lebih sehat. Gitu kan. Nah tapi ini ada batasnya, karena ini kan ya ada limitation juga ya, dan itu cuma ngomongin stok. Sedangkan tadi ketika gue bahas di awal, ketika lo ngomongin bisnis itu macam-macam nih. Ada yang lo jual beli barang kayak gue, ada juga mungkin yang produksi sesuatu. Contoh, gue dalam kayaknya 2-3 tahun belakang ya, gue mencoba membuat beberapa software gitu ya, beberapa sistem software as a service, yang artinya produk ini itu bisa ngebantu, misalnya gue jual setelah gue bikin. Model bisnis yang software itu bener-bener beda banget. Bener-bener beda banget. Salah satu software yang gue bikin satu software buat CRM, buat ngebantu kalian jualan juga, buat ngelola lead, buat ngelola prospek yang kalian, dan bisa buat ngebantu follow up. Itu ada namanya Sebari. Kalau lo mau penasaran coba, lo bisa klik di link deskripsi gue, gitu ya. Dan Sebari ini kita lagi kerja sama, ada satu tempat namanya Link Creator. Nah itu pun bisa ngebantu kalian. Link Creator ini lebih kompleks lagi gitu ya. Itu bisa benar-benar ngebantu kalian end to end dari awal sampai akhir gitu, kayak lu buat jualan. Nah model bisnis yang seperti ini kelihatannya kayak oh enak ya, cuma bikin kayak gini. Bentar, yang ini ternyata modalnya lebih gede guys, bukan kayak jualan. Karena gini, kalau jualan gue ngambil barang, gue jual, gue ada profit, dan gue bisa ngutang gitu ya. Kalau di sini ini adalah model bisnis yang kita tuh membuat sesuatu dulu dari nol, dari ide dulu, dari segala macam dulu, timnya kerja dulu. Setelah mungkin katakanlah 1 tahun, barulah bisa dijual. Dan kabar buruknya 1 tahun buat produksi itu mahal. Ya lu kayak punya tim IT sendiri, itu mahal. Mereka harus digaji, dan gajinya nggak murah, dan hitung-hitung kayak satu project bisa untuk sampai launch itu bisa mungkin kayak 1 miliar, 2 miliar, bahkan lebih. Ya kayak lu lihat kalau kayak di Goto, di Bukalapak, mereka kan ngelampirin kan kayak mereka bikinnya kayak gimana, itu semahal itu. Nah sekarang kalian bayangin, kalau belum jadi nggak bisa dijual, nggak bisa jual sepotong. Artinya modalnya harus jualan dulu semua, udah beres, baru jualan. Nah udah gitu jualannya bayarnya bulanan nih. Nah udah bulanan, apakah biaya kita berhenti? Tidak kakak. Karena setelah kita bikin, orang itu ngerasa kayak ada kurang ini, ada kurang itu, ada kurang ini, ada kurang itu, ada kurang ini, kurang itu. Dan pasti marketing cost itu jalan terus. Gitu kan. Nah itu model kedua. Nah model kedua ini kan, model pertama gue tadi bilang bisa oke deh kita ngutang dulu. Kalau yang model kedua kita nggak bisa ngutang dulu. Yang ada lu harus punya fresh money dulu, dan itu nggak bisa jalan. Mungkin kalau kayak teman-teman yang bisnisnya kayak produksi baju, lu ngurusin pengrajin, ngurusin apa gitu kan, itu kan keluar duit terus kan. Udah jadi baru bisa dijual. Nggak jadi nggak bisa dijual, dan kita nggak bisa jual setengah. Nah yang kayak gini lebih repot modalnya, karena yang kayak gini itu harus ada duluan, dan itu harus dibayar duluan. Dan cara model pertama nggak bisa. Nah cara model kedua gimana? Yang ini ya menurut gue mungkin cuma bisa pakai fresh money. Makanya
Dari sini yang gue mau bahas sama kalian adalah gimana cara buat bangun bisnis ya. Pertama gini, lo harus forecasting dulu. Forecasting dari kayak gini, oke lo mau bikin apa? Model bisnis lo yang pertama mana gitu kan. Nah ada beberapa cara yang bisa dipakai. Tadi gue udah spill satu, yang pertama adalah lo other people money, lo minta tempo ke supplier karena yang kita butuh cuma waktu. Tapi yang ingat adalah ketika ngomongin waktu ini, kepercayaan paling penting. Karena kalau udah kepercayaan itu hilang, dah selamanya nama lo udah jelek dan nggak akan naik lagi. Nah, jadi masalah adalah kenapa gue bilang gini, gue sering banget nemuin klien UMKM itu tidak bisa dipercaya. Fair ngomong, suka nggak suka, face it, itu fakta. Kenapa gue bilang gitu? Banyak banget contohnya. Maksudnya gue banyak banget lihat, dan kalian pasti tahu lah. Ada kayak orang-orang yang lu dikasih tempo segini, bayarnya dimundur-mundurin. Makanya banyak memesnya kan di Indonesia kan. Biar silaturahmi akrab pinjam 100. Padahal 100 itu kan, pinjam 100 itu kan artian kalau ya orang Indonesia itu kalau ngutangnya gampang, udah gitu kabur gitu. Bener nggak? Dan bahkan gini, nggak usah jauh-jauh deh, kayak kita aja di MEA ya, kita banyak bantu UMKM, kita banyak scale up UMKM, terus yang tadinya mereka udah ada perjanjian, oke, kita bantu sampai lo gini ya, lo kasih kita komisi sekian. Banyak yang nggak mau bayar. Gitu kan, yang sampai kadang-kadang kayak dipikir-pikir ini kalau misalnya gue menjarain orang penuh nih isinya mau UMKM nih. Nggak gitu juga sih, tapi itu fakta ya, semoga nggak bertambah terus lah ya gitu kan. Atau kalaupun ada jangan dari sini ya, jangan yang nonton gue ya, biarin aja lah itu orang-orang berdebat aja lah itu di luar gitu ya. Nah yang ketiga adalah cara ketiga sekarang gimana nih. Oke, tadi gue ngomong tadi lo bisa pakai OPM. Kedua yang pasti lo modal sendiri harus, karena yang namanya pengusaha lo nggak mungkin nggak bisa punya modal. Yang berikutnya adalah lo bener-bener harus bisa muterin cash flow. Karena gini, sebelum gue bahas lu ngomongin pendanaan gitu ya, lu harus bisa muterin cash flow. Karena gini, kalau cash flow-nya sendiri aja nggak bener, kalau kalian nggak bisa ngatur uang lu sendiri dengan tidak tepat gitu kan, ya nggak mungkin nih, lu cash flow lu nggak tepat, ya nggak mungkin, ya bisnis lu bakal bagus, nggak mungkin bakal growth. Karena fakta nih, ya, gue bakal bilang di 4 cara pertama ini, tadi gue bilang pakai supplier, lu pakai uang sendiri, lu muterin cash flow, gitu ya. Atau keempat mungkin lo bisa pinjam ke orang-orang terdekat. Ini adalah yang maksudnya cara paling susah. Gua tahu lo pasti udah pada tahu dan sambil gimana cara yang lain gitu. Bukan masalah, gua nggak mau bilang. Masalahnya adalah gini, 4 cara ini yang tersedia ketika lo kecil. Ketika lo besar, itu caranya makin banyak. Tapi faktanya ya, lo nggak akan pernah bisa pakai cara yang ini kalau basic ininya lo kagak bisa. Gitu. Kenapa? Ya sekarang gini deh, contoh ya, lu mau pakai cara kelima gimana buat dapetin modal? Bank lah, bener nggak? Gue tahu pasti banyak yang bilang, wah riba nih gini, tapi fair ngomong, bank sumber pendanaan, dan apalagi dari kemarin Menteri Keuangan kita baru kasih duit, bener nggak? Bank butuh banyak proyek yang untung, mereka bakal butuh duit orang-orang yang bisa ngejalanin bisnis gitu loh, yang ngasilin untung dan balikin ke bank, bener nggak? Tapi bank itu bakal nanya gini, agunan lu apa? Oke, lu nggak pakai agunan, KTA, bunganya gede. Bener nggak? Ada sih kur sekarang gitu kan. Tapi kan maksud gue, itu juga kan pasti mereka ngeliat dulu nih, potensial apa nggak, udah jalan apa nggak. Dan ketika lu ngomong kayak, oke gue punya mau jualan sesuatu, barangnya belum ada, gue belum punya track record, belum punya segala macam, nggak bisa. Makanya gue bilang 4 pertama adalah ketika lu masih kecil. 5, 6, 7, dan seterusnya ketika lu udah makin besar. Gitu ya. Nah tapi cara kelima, itu menjadi masalah adalah satu. Di cara kelima, itu poinnya, lu harus ada agunan, biasanya. Dan dananya tuh contoh gini, oke. Bank kasih lu 1M, lu dapat 1M, lu bayar per bulan, bukan langsung bayar pokoknya kan, langsung bayar bulanan cicilan, gitu kan. Yang artinya modal lu ini, sadar nggak sih, kalau kayak buat orang muter ya, gue dapat 1M, bulan ini gue bayar, bulan depan gue bayar cicilan berapa? 10 juta. Bulan depannya 10 juta. Di bulan pertama, dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, uang gue terus berkurang guys. Bener nggak? Modal gue kan berarti 1M, tapi kan bulan 1, 2, 3 ngurangin 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya memang sih, kan ada untungnya kok. Ya iya, tapi kan modalnya itu berputar. Yang artinya ketika lo main uang bank, lo harus bisa puterin lagi cash flow lo lagi yang tadi. Tapi kalau ditanya, gue melakukan ini nggak? Yes, gue lakukan. Gitu. Kenapa? Karena kalau gue nggak lakukan, seperti gue bilang, gue bukan pewaris. Gitu kan. Dan ketika gue bangun bisnis, kayak gue bangun di MEA segala macam, utang bank gue lumayan. Banyak, bisa bikin pusing juga gitu kan, yang sampai di satu titik kayak bini gue pernah bilang kayak, bentar nih, ini sebanyak ini kebayar nggak ya? Gue mikir, bener juga ya, kebayar nggak ya? Tapi yaudah dah gitu, kita berjuang aja deh, ya beres juga gitu kan.
Masih ada nggak? Masih, karena kalau yang namanya pengusaha katanya sih, gue nggak tahu kalian ngalamin atau nggak, tapi yang gue belajar adalah katanya kalau ijazah lu semua nggak sekolah berarti nggak pinter-pinter. Katanya ya kan, ijazah kan macam-macam tuh. Ini bukan ajaran sesat ya, bukan ajaran riba, tapi ini gue cerita pengalaman gue. Ijazah macam-macam tuh kan, ijazah motor, ijazah mobil, sertifikat rumah. Nah itu kan semua ini ya, perlu sekolah kalau kata mentor gue dulu. Biar pinter, ada S1, S2, S3, S4, dan seterusnya gitu kan. Itu salah satu juga gitu kan. Nah terus kalau ini misalnya nggak bisa nih, atau ini, ada nggak yang lain? Ada. Yang keenam, lu kerjasama dengan investor. Ya nggak, lu kerjasama dengan investor, tapi yang namanya investor pasti ngelihat pitch deck, pasti ngelihat apa, pasti ngelihat proposal. Jujur kayak 2 tahun, 3 tahun ke belakang, gue sempat kayak ngelihat, gue sempat beberapa kali mencari-cari bisnis buat diakuisisi, ada yang gue akuisisi juga. Gue ngelihat decknya, gue ngelihat apanya, dan kadang banyak orang tuh cuma mikir gini, kalau investor itu berarti cuma butuh proposal yang rapi segala macam. Enggak cuy, proposal lu nggak penting, kanva lu nggak penting. Tapi maksud gue ketika gue mencari, yang gue lihat adalah ya orangnya bisa dinilai ini atau enggak, bisnisnya visible apa enggak, gua ngerti apa enggak kalau gua ya, tapi tiap orang punya taste yang berbeda, tiap orang punya gaya yang berbeda. Lu maksudnya gimana ya, mungkin ada juga sih gitu yang masuk-masuk, tapi investor juga balik lagi ke kepercayaan. Ketika lu hilang, susah. Makanya hati-hati banget nih buat yang apa ya gitulah ya, yang culas gitu ya. Ya kenapa gua ngomong gitu kan, gua bilang kan, kita maksudnya kita ngelihat banyak gitu kan, yang kita ngalamin juga banyak gitu kan. Nah yang jelas itu kan yang seperti itu ya. Nah terus yang berikutnya gitu ya, itu investor lo bisa jadi cara, bahkan ada komunitas-komunitas yang bisa dicari kalau buat cari investor gitu kan. Gue pernah bikin konten tentang gue cari apa, banyak banget yang nge-DM gitu kan, ada yang ngirim email bahkan sampai mau ke kantor ngejelasin bentar. Gue tolak sih sebenarnya, karena gini, lo perlu sadar juga ketika lo mau ketemu investor, mereka punya waktu mereka juga berharga buat mereka gitu kan. Kayak gue nggak kenal lu, tau lu mau datang lu ke kantor gue menjelaskan berusaha menjual, gue nggak butuh itu gitu kan, ya nggak. Lu kirim, gue lihat, kalau itu gagal ya udah gitu, buat gue nggak cocok, karena lu menjelaskan lu nggak akan beda jauh gitu kan. Karena kadang ya maksudnya investor pasti bisa ngelihat lah mana yang kayak ini tuh visi ya kan, visinya bisa diambil atau enggak, atau ini tuh bullshit gitu. Bener nggak? Nah, berikutnya ada lagi salah satu sistem permodalan yang lebih bisa lagi ketika lu lebih besar lagi, itu mungkin lewat cara lu IPO. Gitu ya, lu IPO gitu. Karena ketika lu IPO ya lu dapat masuk bursa saham, lu dapat sumber modal first money yang gede banget. Gitu. Ada salah satu kompetitor yang lagi gua kerjain itu ngelakuin itu, dan gue kayak wanjir, boleh juga nih kayaknya nih kita coba nih. Dia bisa bikin begini-begini nih yang gua nggak bisa nih kan. Wah, nggak bisa dibiarkan gitu ya. Terakhir ada lagi satu lagi. Ini di luar investor, di luar apa, gue baru nemu, kita baru ada kerjasama dengan satu perusahaan dari luar, dimana kalau yang di sini, lu ketika kerja, lu memang yang kita terima cuman yang kerjasama sama sih, sorry to say gitu. Jadi kalau misalnya yang nggak kerjasama, ya gue udah kasih tahu lu beberapa cara tadi, lu cobain deh, go ahead gitu kan. Nah kalau ini lagian ini cocoknya buat e-commerce, buat yang jualan online, karena yang dilihat adalah toko yang punya omset kalau nggak salah 300 jutaan, kita bisa usahain dari 300 juta ke atas, dan lu nggak perlu agunan, lu nggak perlu nyimpan modal, lu cuma simpan barang lu aja, barang lu nanti dikirimin juga sama kita, lebih enak lagi. Jadi kayak enaknya gini nih kan, maksud gua kalau kita jualan tuh masalahnya banyak ya. Satu, nyari barang, kedua ngomongin gudang dan kirim, bener nggak? Ketiga marketing, keempat modal. Biasanya pengusaha cuma kuat di menemukan barang, spot, ya kan, spot barangnya oke. 2, 3, 4-nya kurang. Nah kalau yang ini paket lengkap nih, jadinya lu ya udah fokus kalian bagusnya adalah ciptakan produk yang bagus. Setelah itu produk tersebut nanti kita bantu fulfillment-nya di sini. Sebenarnya barang itu lebih kayak jaminan sih. Jadi kalau misalnya ditanya, jaminan nggak ada produk lu gitu. Tapi kabar baiknya adalah dana yang lu bisa dapat itu cukup besar, dan itu tuh bukan dana yang sekali kayak 1M itu lu bayar per bulan, tapi enggak. Tapi dana itu buat nge-growth bisnis lu. Jadi kayak gini, misalnya katakanlah lu punya 300 juta, lu bakal dapat 2 jenis modal. Pertama modal stok. Modal stok itu up to 90% dari omset lu. Artinya kalau 300 juta, lu bisa modal stok buat 270 juta buat bayar stok. Lumayan dong. Dan sadar, dalam sebuah ini fun fact-nya, sadar nggak? Kalau kalian punya penjualan 270 juta, nggak mungkin stok lu itu harganya cuma 270 juta. Nggak mungkin stok lu 270 juta. Stok lu pasti lebih murah. Karena kan lu ada cuan, bener nggak? Lu ada untung, bener nggak? Artinya kalau lu punya stok 270 juta, lu bisa jual ini mungkin berapa nih? 400, 500 juta pasti dapat nih, karena nilainya jadi segitu kan kita ada untungnya. Nah yang kedua adalah kita bisa bantuin danain
marketing dollars disebutnya. Marketing dollars itu apa? Biaya promosi. Nah, dan promosinya nanti kita bakal bantu kerjain. Gitu kan, bantu kerjain biar apa? Biar efektivitas tuh tinggi. Nah, terus udah gitu kayak gimana gitu kan sistemnya? Ya udah, lo kayak gitu didanain seperti itu, nanti dari profit ada yang langsung dibayarin dari ini ya, dari kamar langsung dibayarin ke yang iniin dulu, gitu kan? Oke, dibayarin ke situ. Berarti omset gue ke situ dulu, yes. Tapi omset gue ke situ kan, nanti kalau gue beli barang gimana? Kan dia modalin lagi. Gue iklan gimana? Kan udah diurusin. Kirim gimana? Kan udah dikirimin. Jadinya adalah yang bisa lo ambil per batch itu bener-bener tinggal untungnya. Ya, lebih untung lagi kan. Memang sih nggak muter duitnya, jadi ngerasa nggak muter sih, nggak kelihatan keren kali ya duitnya. Nggak ada. Tapi kan yang lo dapat bener-bener tinggal untung bersihnya, dan metodenya seperti itu, dan ini efektif banget buat modal kalian. Karena modal lo jadi bener-bener kayak, oke, lo dari 300 juta naik ke 500 bisa cepat, naik ke 1 M bisa cepat, naik ke seberapanya bisa, dan lo nggak perlu khawatirin tentang stok. Karena ketika stok itu lo habis gitu ya, lo tinggal order ke supplier, dibayarin semuanya. Stoknya unlimited. Bener-bener yang dibutuhin adalah teman-teman pengusaha yang bisa nyiptain produk bagus, yang punya mata bagus, yang bisa punya feel bagus, yang bisa bikin produk-produk laku. Nah, itu doang yang diperluin. Jadi itu dia tadi beberapa cara yang gue lihat bisa masuk akal, bisa dilakuin buat dapetin modal nggak terbatas. Nah, gue pengen tahu, kasih tahu gue kira-kira selama ini mana yang pernah lo pakai, jelek atau ini gimana sih gitu kan. Ceritain dong pengalaman kalian di komen. Jangan lupa buat like dan share video ini ke yang lain.